Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening dorman atau rekening pasif menuai kritik tajam. Salah satu suara lantang datang dari Ketua MUI Bidang Dakwah Kiai Haji Cholil Nafis. Kiai Haji Cholil Nafis menyatakan rekening tersebut berisi dana ratusan juta rupiah untuk keperluan yayasan. Ia menilai kebijakan ini kurang bijaksana dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Selain Cholil Nafis, rekening pendakwah kondang Ustadz Das'ad Latif juga kena diblokir akibat kebijakan PPATK. Ustadz Das'ad Latif menyatakan rekening tersebut merupakan tabungan untuk membiayai pembangunan masjid. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Saya bingung kenapa diblokir, alasannya katanya supaya menghindari hal-hal negatif. Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun kebijakan itu selalu berada pada kemaslahatan umat. PPATK memastikan pemblokiran tersebut bukan dari PPATK, melainkan dari pihak bank yang mendeteksi rekening tersebut tidak aktif selama 6 bulan. Selain memastikan sudah membuka blokir rekening Cholil Nafis dan Ustadz Das'ad Latif, PPATK akan mencabut kebijakan terhadap pemblokiran rekening dorman. Terkait dengan tindakan pemblokiran yang pernah kami lakukan ya. Jadi saat ini sesuai arahan Kepala PPATK sudah tidak ada lagi pemblokiran atas rekening dorman ya. Dan kita juga sudah mengarahkan kepada pihak bank untuk segera merilis membuka rekening yang sempat diblokir ya atas permintaan PPATK ya. Kebijakan pemblokiran sementara rekening pasif ini sudah dilakukan PPATK sejak Mei 2025. Alasannya, PPATK berusaha menyelamatkan penyalahgunaan rekening dorman dari tindak pidana seperti judi online hingga pencucian uang. Lantas, apakah sudah tepat pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK? Ya, itu tadi pertanyaannya, sudah tepatkah langkah yang diambil oleh PPATK? Langsung saja kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah ada di sebelah saya. Pak Arya Nugroho yang merupakan pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Arya. Malam Mbak. Ya, sehat? Alhamdulillah. Dan juga hadir pula Rio Prambiodo yang merupakan dari Sekjen YLKI. Selamat malam Mas Rio. Selamat malam Mbak. Hadir pula perwakilan dari PPATK, Natsir Kongah yang merupakan Ketua Tim Humas PPATK. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam Pak. Ya. Selamat malam pemirsa TV One. Ya, Pak Natsir bisa mendengar suara kami? Kami ingin langsung saja tanyakan kepada Pak Natsir, apakah perwakilan dari PPATK kita ketahui sudah bertemu dengan MUI. Kritik tajam juga datang dari salah satu yang rekeningnya terblokir, yaitu Kiai Haji Cholil Nafis, yaitu rekening yayasan. Apa saja perbincangan dalam pertemuan tersebut, Pak Natsir? Iya, terima kasih Mbak Windy. Jadi sebelumnya ingin saya sampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan bahwa langkah penghentian sementara rekening dorman itu bukan untuk menghukum ya, tapi untuk melindungi. Nah, saya ingin memberikan sebuah bayangan ya, bagaimana misalnya rekening kita ya, seperti itu pintu rumah. Jika pintu itu dibiarkan terbuka lama tanpa penghuni, maka siapapun akan bisa masuk. Nah, tugas kami adalah memastikan bahwa pintu itu terkunci rapat sampai pemiliknya datang. Supaya apa? Supaya agar harta dan hak dari pemilik rekening itu tetap aman. Nah, begitu. Nah, menjawab tadi pertanyaan Mbak Windy, kami memang sudah bertemu ya dengan Majelis Ulama Indonesia.
dari hasil penelusuran yang kita lakukan itu terhadap rekening Kiai Haji Khalil Nafis, itu rekening pribadinya itu Yayasan Iman Cendekiaya itu ya, itu aman, 100% aman ya. Satu yayasan yang berstatus dorman karena tidak aktif 6 bulan. Jadi intinya PPATK tidak pernah melakukan penghentian sementara terhadap rekening milik Kiai Haji Khalil Nafis. Bahwa ada satu rekening yang sempat dihentikan oleh bank, itu karena memang tidak aktif lebih dari 6 bulan. Begitu. Tapi setelah kita datang, clear semua ya, komunikasi kita jalankan secara baik, dan apa yang disampaikan Pak Khalil Nafis bahwa rekeningnya diblokir itu tidak ada. Begitu Mbak. Ya. Pemblokiran rekening dorman ini memang untuk kebaikan yang dilakukan oleh PPATK. Tapi Mas Rio, kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit pula yang rekeningnya diblokir ini kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh PPATK, Mas Rio. Iya, kita juga mendengar dari sisi konsumen bahwa banyak juga konsumen yang ternyata merasa dirugikan dan juga merasa disulitkan soal kebijakan ini. Artinya kebijakan ini adalah kebijakan kita menganggap yang tidak berhati-hati kepada konsumen, karena konsumen sebenarnya punya hak atas informasi. Tadi udah disampaikan bahwa Pak Natsir bilang bahwa kita mengamankan rumah yang kosong gitu, sehingga nanti yang punya rumah aman dan sebagainya. Tapi negara harusnya melihat sebenarnya yang rumahnya itu nggak apa-apa, tapi yang harusnya masuk rumah itu jadi yang harus dikejar pemerintah. Artinya dalam hal ini pemerintah hanya berfokus pada sisi hilir konsumen saja, tapi nggak pernah berfokus bahwa siapa pelaku kejahatannya. Dan kita belum pernah mendengar saat ini PPATK yang selama ini kita blokir udah berapa minggu, belum pernah ada siapa sih tersangka yang melakukan oknum kejahatan. Nah itu yang harusnya dicari gitu. Tapi saat ini kan kita cuma dengar blokir konsumen, blokir berapa dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah mendengar bahwa siapa sih pelaku kejahatan yang memang itu memanfaatkan kepada konsumen, siapa, dan itu harusnya diblokir, mereka harus ditangkap itu. Termasuk bagaimana kalau misalkan ada judi online, ada misalkan tindak pidana kejahatan lain. Nah maka rekening dari pelaku kejahatan, oknum kejahatan itu yang harus dikejar, bukan konsumen gitu. Kayak seperti tadi misalkan bahwa rekening ini memang untuk tabungan atau memang untuk kegiatan jangka panjang. Ketika diblokir, maka konsumen jadi linglung gitu. Artinya dalam hal ini sebenarnya orang menabung itu banyak tujuan dan sebagainya jangka panjang. Artinya ketika PPATK memblokir dengan dadakan seperti ini resiko meningkatkan, menggerus kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. Karena industri jasa keuangan itu adalah industri kepercayaan, membangun trust dalam hal ini. Ya, apakah menurut Anda ini artinya salah sasaran dari PPATK? Karena ini secara acak tidak hanya orang yang memang tujuannya untuk menghindari kriminalitas, tapi juga rakyat biasa yang memiliki rekening ini juga ikut diblokir. Pak Rian, mungkin dari kebijakan publik bagaimana lihatnya? Begini ya, saya bicara dari public policy ya, karena saya mengajar situ. Nomor satu, kita harus apresiasi pemerintah karena kita punya pertumbuhan ekonomi 5,12% kan, 5,12%. Itu di atas 4,8 kan. Nah, itu prestasi Pak Prabowo, tim ini. Nah, apabila anggota kabinet membuat kebijakan, janganlah sampai membuat prestasi ini tererosi. Jadi begini misalnya, apabila ada kebijakan yang itu kira-kira mengganggu, ingat ya 5,12 itu karena misalnya ada belanja yang cukup tinggi. Nah tadi kita lihat katakanlah ada seorang ustadz dia mau bangun masjid, dia punya kendala untuk expand. Itu kan mengganggu kebijakannya. Itu kita kecil-kecilnya. Jadi pada intinya nomor satu adalah PPATK sebagai bagian dari kabinet Presiden Prabowo sebelum membuat kebijakan, berpikir dulu, berempati dulu, kira-kira ini membuat presiden lebih lancar atau masalah. Karena gini kan jadi gaduh kan. Kalau jadi gaduh, apa yang terjadi? Kepercayaan turun. Kita jaga dong ini performa ini, 5,12 ini yang BPS punya ini, saya kira saya yakin benar ini. Nah, itu yang pertama, makronya dulu ya. Jadi secara makro, betul nggak kebijakan ini supporting presiden di dalam konteks mulai dari finance-nya sampai yang namanya persepsinya. Kebijakan ketika bikin gaduh, maka dalam ilmu public policy berarti dia mengganggu overall performance public policy. Kedua, kebijakan publik itu punya batas-batas. Yaitu pertama adalah batas sektor.
kita tahu bahwa Bank Indonesia itu ada di dalam, kalau perbankan itu di bawah pengawasan dua, Bank Indonesia dan OJK. Nah, PPATK itu sesuai namanya harusnya nggak di situ. Tetapi bagaimana bisa membuat perintah seperti itu? Dan perintahnya diakui lagi. Dan BI sama OJK tidak bergerak lagi. Ini ada apa gitu loh. Jadi ini memang dipertimbangkan lagi. Kalau memang seperti itu, nanti yang jadi agennya adalah yang namanya BI atau OJK. Tergantung siapa ruangnya kan, lebih nyaman. Jadi kenapa? Karena BI sama OJK tahu betul bagaimana ekosistem perbankan ini, sehingga kalau buat kebijakan dia udah punya empati dengan sistem perbankan. Yang ketiga, batas ketiga adalah batas di mana bisa mengatur. Jadi ini ada public policy, ada private policy. Public policy mengatur kehidupan publik. Tetapi private policy adalah kebijakan yang dibuat oleh organisasi di luar negara. Bisnis, LSM, kemudian non-nirlaba, sampai keluarga. Jadi tidaklah betul peraturan pemerintah itu, kebijakan pemerintah mengatur sampai mikro di sini. Nah, kita harus konfirmasi kembali kepada Sebentar, saya PPATK. dulu. Karena ini levelnya harusnya kebijakan diserahkan kepada perbankan masing-masing. Ya, menjawab dari pernyataan dari Pak Rian tadi, Mas Natsir, kami juga ingin mengetahui, benarkah apa yang disebutkan oleh Pak Rian tadi? Benarkah kebijakan ataupun langkah yang diambil oleh PPATK ini membuat gaduh? Apakah PPATK menyadari hal itu? Kalau ekses itu tentu ada ya, dan kami sadari bahwa ada saudara kita yang memang mengalami kesulitan atas tindakan itu. Tapi hal besar yang dilakukan PPATK itu adalah untuk melindungi rekening dari saudara-saudara kita itu sendiri, ya. Dan saya ingin juga memberikan semacam pencerahan lah ya ke Mas Rio, ke Pak, dan juga ke Mas Rian Nugroho nih, teman lama saya ya, bahwa apa yang dilakukan PPATK itu selain melindungi masyarakat, melindungi saudara kita, juga melindungi industri perbankan itu sendiri atas penyalahgunaan dari pelaku kejahatan. Nah, saya ingin memberikan data-data ya, bagaimana penghentian sementara yang dilakukan oleh PPATK itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dari sistem dari maupun keadaan yang ada. Bagaimana misalnya ya, kita lihat bahwa di bulan April tahun ini itu deposit judi online lebih dari 5 triliun. Dengan penghentian sementara yang kita lakukan, di bulan Mei saja itu sudah langsung menurun cukup signifikan, lebih dari 70%. Nah, ini dari baru satu sisi, banyak hal yang lainnya juga. Dari penghentian sementara itu bisa kita identifikasi rekening-rekening dorman itu dilakukan untuk judi, dilakukan untuk korupsi, dilakukan untuk perdagangan orang, dan seluruh kejahatan tindak pidana asal yang diatur di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang itu ada gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu sangat positif dan sangat membantu ya, dan ini sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo. Ya, Pak Natsir, berapa rekening yang telah diblokir dan juga dibuka kembali, dan apakah ini sudah berkoordinasi dengan OJK maupun BI dalam pemblokiran rekening bank yang dorman tersebut, Pak Natsir? Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi. Nah, sejak Mei itu kita sudah jadi awal ini saya sampaikan Mbak Windy bahwa kami melihat tren dari penggunaan ya rekening dorman ini untuk kejahatan itu cukup masif. Artinya kita melakukan koordinasi dengan perbankan. Ada 105 perbankan yang ketika itu, lalu kemudian kita meminta mereka untuk menyampaikan rekening-rekening dorman. Rekening dorman itu masing-masing bank punya kriteria tersendiri ya. Nah, yang banyak kita lakukan penghentian sementara itu adalah rekening yang di atas 5 tahun sampai 35 tahun. Di atas 5 tahun saja itu ada
31 juta rekening tuh Mbak Windy. Nah, jadi kita menghentikan sementara transaksi itu 122 juta ya, dan mulai tanggal 15 Mei yang lalu sampai dengan akhir Juli, tanggal 31 Juli itu sudah kita lakukan, udah kita selesaikan ya proses verifikasi dan seterusnya. Nah, tinggal sekarang bank melakukan know your customer ya, sebagaimana kewenangan ataupun tanggung jawab dari perbankan untuk mengenal nasabahnya seperti apa. Begitu Mbak Windy. Dan sampai akhir Juli ini sudah hampir semua ya. Tinggal memang ada beberapa yang perlu kita verifikasi lebih lanjut karena ada indikasi tindak pidana dan hal-hal yang lainnya. Baik. Jadi saya berharap saudara-saudara kami ya untuk memahami ya bahwa kami melakukan sebuah tindakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, Ya, melindungi tujuannya kepentingan sangat saudara-saudara kita. mulia adalah untuk melindungi masyarakat, tapi tidak sedikit pula yang kecewa, khususnya apabila ternyata rekening dorman itu dilakukan untuk kejahatan. Apa buktinya, itu yang nanti akan kami bahas sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan bahwa PPATK menjelaskan rekening yang diblokir yang merupakan rekening dorman itu diupayakan karena adanya dugaan dilakukan sebagai unsur kejahatan. Nah, kami akan membahasnya bersama Mas Rio. Ini melihatnya seperti apa? Bahwa ada konsumen yang dirugikan juga, yaitu nasabah. Tapi ini ada unsur tindakan yang memang untuk mereka pula dengan adanya upaya kejahatan yang dilakukan dari rekening dorman itu. Mas Rio. Kita melihat bahwa sekarang negara itu hadir dalam hal untuk langsung eksekusi. Tapi sebenarnya negara juga punya dalam hal ini tugas mengedukasi. Nah, ini yang nggak dilakukan oleh pemerintah kepada konsumen dulu. Terhadap rekening dorman, harusnya konsumen itu diedukasi. Mereka harus melakukan apa dan sebagainya, terus manajemen keuangan dan sebagainya. Nah, negara ini nggak hadir dalam hal langsung tahap mengedukasi, tapi langsung jadi tahap eksekusi. Artinya dalam hal ini kita melihat hari-hari ini bahwa konsumen tidak punya bargaining position dalam hal kebijakan publik, termasuk juga pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK. Karena apa? Posisi tawar itu nggak ada, karena langsung diblokir dulu, baru posisi tawar itu baru klarifikasi dan sebagainya. Padahal kalau ada informasi dan sebagainya, konsumen bisa mengklarifikasi di awal. Tapi sekarang bahwa negara blokir dulu, setelah itu baru mengklarifikasi. Nah, ini adalah pola kebijakan, mungkin saya melihat bahwa ada tata cara berpikir yang salah. Bagaimana di hulu harusnya mereka PPATK itu melakukan verifikasi dulu. Setelah verifikasi dilakukan ranking. Mana yang warna merah, rekening tersebut merah, yang terindikasi betul-betul terhadap pidana, yang kuning yang memang menjadi abu-abu dan sebagainya, termasuk hijau. Nah, yang diblokir adalah yang harusnya yang awal adalah yang merah dulu. Nah, yang kuning diberikan awareness di sini. Kalau yang hijau ini jangan diblokir. Nah, kayak seperti tadi ada beberapa tokoh ulama yang memang tidak ada transaksi indikasi pidana tapi diblokir oleh pemerintah. Artinya pemerintah dalam hal ini juga tidak ada prinsip kehati-hatian dalam memblokir. Padahal di industri keuangan kita mengenal prinsip kehati-hatian. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa konsumen tidak punya posisi tawar yang baik dalam hal ini kepada pemerintah, dan itu yang ke depan pemerintah juga berhati-hati. Atas nama undang-undang mereka melakukan perbuatan seperti ini, memblokir dan sebagainya. Kami sebagai konsumen juga atas nama undang-undang kita juga punya berhak gitu, hak atas keamanan, kenyamanan, juga informasi. Tolong dihormati kami sebagai konsumen. Jadi kalau kita bicara atas nama undang-undang, kita juga punya undang-undang yang melindungi kita sebagai konsumen. Undang-undang nomor 8 tahun 99. Itu yang kita berharap pemerintah dalam hal membuat kebijakan ke depan dapat memperhatikan perlindungan konsumen. Ya, Mas Parian, boleh ditanggapi apakah benar dari pemerintah sendiri ini lalai dalam melakukan kehati-hatian tersebut sehingga ada tahapan-tahapan dan juga edukasi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat ini sempat terlompat ataupun tidak disampaikan kepada masyarakat? Begini loh, ini masalah logical fallacy saja. Jadi ini pertama ya, ini masalah filsafat ya. Nanti filsafat nanti tanya Pak Rocky Gerung, ya ahli filsafat. Tapi saya ceritakan beberapa logical fallacy aja. Jadi saya itu seorang penabung di bank.
Kemudian sebagai penabung saya pasti mengunci kan rekening saya kan, Betul. bisa ngambilnya harus pakai ATM saya dan sebagainya. Jadi ibarat saya tuh tinggal di kampung di Jakarta ini ya, kemudian saya mau pergi keluar, rumah saya kunci, terus Pak Lurah datang, digeboklah rumah saya karena dianggap mengamankan. Loh, kemudian waktu pulang saya nggak bisa masuk, saya harus ke kelurahan dulu, Pak Lurah kemana gitu loh. Loh, ini bagaimana loh, mengamankan itu apa sih artinya? Kalau mengamankan rumah sudah saya kunci, Pak Lurah datang gebok rumah saya, ya itu bukan mengamankan, tapi membuat saya makin repot. Artinya tidak percaya dengan bank. Loh, ini sama dengan melemahkan kepercayaan publik pada bank loh. Kedua, kalau kita berbicara masalah yang namanya itu dormen ya, begini loh, saya punya uang katakanlah 100 juta gitu ya, kalau saya nggak banyak. Kalau saya diperiksa malah ketahuan malu karena duitnya kecil ini ya. Saya punya duit 100 juta, saya taruh di bank. Oleh bank duit itu dibungakan kemana-mana kan. Loh, kalau itu duit nggak saya pakai kan bisa dipakai bank tuh. Kenapa duit nggak saya pakai kalau malah saya dihukum? Ini kan nggak, logical fallacy kan salah kan logiknya. Ketiga, saya pernah mengajar di UM Malaysia. Nah, kalau di sana kan saya harus punya yang namanya itu tabungan toh. Nah, sebelum saya tutup suatu hari saya ke Malaysia. Dan itu sudah kira-kira 6 bulan lebih. Saya takut, Pak, apakah ada dormen? There is no dormant in here. Nggak ada dormant di Malaysia. Tinggal dibuka aja. Kenapa? Logikanya di perbankan adalah itu duit kita kasih ke situ, dipakai bank untuk diperdagangkan. Loh kalau duit itu nggak kita pakai, kok kita dihukum? Kan nggak logis kan? Ketiga, kalau memang PPATK mau berbuat baik seperti yang diharapkan kita semua, itu aja yang kejar, rekening gendut aja. Rekening dari pejabat-pejabat yang tertentu ya, oknum lah ya, pejabat baik-baik juga. Yang gendutnya nggak kira-kira, itu aja diperiksa. Karena siapa tahu nanti uang judinya ke sana. Kalau cuma rekeningnya cuma 1, 2, 3, 4, 5 miliar, itu nggak bisa buat yang benar rekening judi. Bahkan kalau orang judi, itu rekeningnya bergerak terus itu. Logical fallacy keempat terjadi juga. Jadi yang terjadi adalah sebelum kita bilang literasi, logical fallacy terjadi. Iya. Nah gitu. Kita konfirmasi lagi kepada PPATK, Pak Natsir. Jika PPATK menyatakan bahwa sudah ada ketentuan dan juga mengambil langkah tersebut dengan sesungguh-sungguhnya, tapi kita juga harus membahas bahwa konsumen juga berlindung di bawah undang-undang yang tadi seperti disebutkan oleh YLKI. Nah ini menurut Anda apakah betul dari langkah yang Anda ambil ini juga mencoreng hak dari konsumen? Bagaimana tanggapannya? Saya mengapresiasi ya masukan yang diberikan oleh Mas Rio, Mas Rian itu bagus ya. Tapi saya ingin mengajak juga Mas Rio maupun Mas Rian ini melihat perspektif yang lebih luas ya. Ini bayangkan ya, pertumbuhan perjudian online itu dari tahun ke tahun luar biasa. Tahun 2017 itu masih 2 triliun perputaran dana judi online. Di 2018 langsung meningkat menjadi 3,9 triliun. Nah, ketika kemarin COVID itu melonjaknya luar biasa menjadi 15 triliun lebih. Terus di tahun 2001 57, tahun kemudian 104 triliun dan di 2024 itu angkanya sudah meningkat menjadi 359 triliun. Itu dari judi online. Di semester 1 25 tahun 2005 ini itu totalnya 99 triliun. Nah, kalau kita total semua dari 2017 itu ada 976 triliun lebih perputaran dana judi online. Kenapa saya ingin mengajak Mas Rio, Mas Rian melihat perspektif apa yang terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat kita sekarang ini sedang luka kita sebagai anak bangsa, ya. Bayangkan banyak orang bunuh diri, ribuan suami istri minta cerai, suami melakukan kekerasan di rumah tangga. Itu akibat judi online, ya. Dan deposit judi online itu rata-rata yang harusnya untuk konsumsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dipakai lebih dari 50% dari penghasilan keluarga itu untuk judi online. Itu kan akhirnya kesejahteraan mereka menjadi terganggu ya. Harusnya bisa beli susu anak karena dipakai untuk judi online.
tidak bisa beli susu. Apa yang terjadi? Gizi buruk dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya, bahwa Mas Rian, apa yang dilakukan oleh PPATK itu justru untuk menjaga asta cita ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Ya, Pak Jadi Natsir. kalau kita tidak bertindak secara masif seperti ini, Mbak Windy, itu di akhir semester nanti 2025 itu lonjakan akumulasi ya daripada judi online itu bisa diperkirakan sampai 1.100 triliun. Ya. Makanya kita harus bersinergi ya, berkolaborasi semua pihak, baik PPATK, OJK ya, masyarakat luas tentunya, saudara-saudara kita semua ini. Ini salah satu contoh saja Mbak Windy. Ya, andil dari semuanya Bagaimana tentunya kita sama-sama pahami Dorman bahwa itu ini juga demi disalahgunakan kebaikan oleh bukan pelaku hanya kejahatan. dari pihak bank tapi juga dari masyarakat. Namun Pak Natsir, kami juga ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh PPATK ini, apakah dan bagaimana pula mendapatkan informasi dan juga membedakan mana ini yang merupakan rekening dorman ataupun rekening yang tidak dipakai dan digunakan untuk upaya kriminalitas. Dari PPATK sendiri ini seperti apa Pak Natsir? Ya memang kami kan mendapatkan data itu dari bank. Setelah data rekening dorman itu diserahkan kepada PPATK, baru kita tahu bahwa itu adalah rekening guru ya, yang diterima untuk misalnya mendapatkan istilahnya atau yang lain-lain seperti itu setelah data itu kita terima dari bank. Dan itu setelah kita verifikasi, langsung kita buka. Jadi kalau kita lihat Mei sampai awal Juli, itu 28 juta rekening yang kita buka. Itu nggak ada masalah. Pak Natsir, Ya, karena memang Ya. itu tadi. Boleh rekening tanya Pak yang Natsir? diberikan sementara itu Ini kan kebanyakan rekening konsumen Pak Natsir 35. yang Pak diblokir. Natsir, mohon ditunggu. Ini kita tanya tanggapannya dari YLKI. Silakan Mas Rio. Jadi Pak Natsir, ini kan yang diblokir rekening konsumen yang selama ini kita dengar. Saya belum mendengar, mungkin Pak Natsir bisa mengklarifikasi, apakah rekening perusahaan, kalau tadi Pak Natsir bilang judi online, perusahaan judi online-nya juga udah diblokir atau belum? Itu Pak Iya, Natsir. loh, lihat dong, baca dong berita ya, bagaimana hasil analisis PPATK yang dilakukan, kemudian diserahkan kepada penyidik. Berapa banyak yang sudah ya dibongkar para bandar itu, para bandar yang mengelola judi online yang ada di Kamboja, di Thailand, di Cina. Berapa banyak aset yang udah disita, iya kan? Itu fakta, itu data, Mas Rio. Pelakunya Jadi udah harus kita ditangkap juga lihat belum, ini Pak secara Natsir? komprehensif. Saya menghormati yang terjadi di tengah masyarakat. Ada saudara-saudara kita yang terganggu itu, iya. Iya kan? Itu kami sadari penuh itu bahwa itu terjadi. Tapi mari kita lihat Mas Rio, ya bagaimana orang banyak bunuh diri karena judi online. Bagaimana masyarakat kita, saudara-saudara Baik. kita sudah terlilit judi online, terlilit Ya. pula terhadap pinjaman online. Iya, Begitu Mas Rio. Pak Natsir, kita Ya, tanyakan saya juga. Pak Natsir, menyadari mohon ditunggu betul ya sebentar. bahwa Kita saudara tanyakan kita juga bagaimana pendapatnya mendapatkan dari Pak akses. Rian. Ini kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari PPATK. Tapi kita juga ingin mengetahui, Pak Rian, apakah manajemen resiko dari PPATK ini Anda nilai seperti apa? Boleh-boleh saja, tetapi begini ya, untuk bekerja itu ada prinsip-prinsip yang nggak boleh dilanggar. Misalnya kalau kita berbicara masalah hukum, Mas Rio lah hukum ya. Ya. Di dalam hukum itu ada namanya asumsi bahwa pertama kali orang itu tidak bersalah dulu. Setelah dia bersalah baru dihukum. Ini kan orang belum tahu salah apa tidak udah dihukum gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan namanya prinsip hukum, manajemen risiko di bola PPATK ini tidak sejalan dengan prinsip hukum. Negara kita negara hukum loh ya. Jadi misalnya saya dicurigai, tapi kan nggak ada bukti kan. Kak tadi Pak Ustadz tadi, dihukum beliau. Loh ini bagaimana begitu loh. Jadi bernegara itu tidak bisa menggunakan yang namanya itu persepsi kelembagaan masing-masing. Ada prinsip-prinsip dasar di dalam penyelenggaraan negara dihormati. Indonesia negara hukum loh. Hukum kita hukum yang itu asumsinya orang itu tidak bersalah dulu. Apa istilahnya itu? Asas praduga tidak Asas praduga tak bersalah. Nah, kalau asas-asas hukum paling dasar pun ditabrak, terus negara bagaimana? Ingat loh, ini bukan barang kecil loh. Ini adalah bentuk
nyata bagaimana kita punya hukum di Indonesia. Ini publik nasional internasional punya persepsi. Ini bukan barang kecil loh ini. Barang kecil ini nampak gini. Contoh lagi, saya bikin persepsi ya. Oke, manajemen risikonya mau menyelamatkan orang. Loh, kalau saya nggak mau diselamatkan terus bagaimana? Masa kalau saya nggak punya hak nggak diselamatkan, udah aman kok gitu loh. Jadi begini, janganlah berlebihan begitu loh. Kalau berlebihan itu sesuatu seperti kalau kita kasih makanan kebanyakan MSG, enak kelebihan. Kalau kebanyakan garam, bludrek nanti. Jadi cukup-cukup sajalah. Jadi ini masukan saya kepada PPATK. Cukuplah pada tahap-tahap yang cukup gitu loh. Jangan berlebihan, jangan melampaui mandatnya, dan jangan melampaui platform hukum yang ada. Yang namanya presumption of innocent tadi, itu betul di mana-mana. Nah, kalau gitu saya bisa ditangkap. Kenapa? Saya punya alat yang bisa memerkosa orang lain. Itu kan repot tuh, karena saya laki-laki masih sehat kan. Kan jadi susah hidup, semuanya curigai. Nah, masyarakat yang hebat adalah masyarakat dengan trust. Kalau pemerintah udah bangun distrust hanya gara-gara ada masalah judol tadi kan ya. Jadi yang masalah ada tikus di sebuah gudang. Gudangnya dibakar. Jangan begitu. Has to be a smartest way to do the risk management tadi. Jadi saya mengundang PPATK. Coba dong diskusi sama teman-teman yang pakar-pakar, ahli hukum, YLKI. Sebelum dieksekusi, kenapa? Begitu eksekusi, impaknya banyak loh ini. Jangan kita ganggu performan yang lagi-lagi. 5,12 itu performan. Jangan diganggu dengan kayak gini-gini. Ya, gitu. baik. Kita juga akan tanyakan kepada PPATK berapa banyak lagi rekening dorman yang sedianya nanti akan diblokir dan juga sudah diblokir sesaat lagi. Pemirsa Pak Natsir, nanti kami tunggu jawabannya. Usai jeda. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Natsir, tadi saya sempat menanyakan, ada berapa lagi rekening dorman yang datanya dimiliki oleh PPATK yang sedianya akan diblokir yang digunakan untuk upaya kriminalitas, Pak Natsir? Ya, hampir semua ya rekening yang kita hentikan sementara itu sudah dari PPATK seluruhnya sudah menyelesaikan ya. Dan kami sudah menyatakan rekening tadi aman setelah identitas dan kepemilikannya itu terverifikasi. Sehingga kami arahkan untuk bank melakukan penghentian sementara. Tujuannya tadi agar rekening tadi kembali aktif dan tetap terlindungi dari resiko penyalahgunaan. Arahan Pak Kepala PPATK itu memang kita sudah hampir seluruhnya rekeningnya dibuka kembali. Tinggal bank melaksanakan prinsip mengenal nasabah sebagaimana amanah tanggung jawab yang dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya. Begitu Mbak Windy. Baik. Saya ingin mengapresiasi ya tadi masukan dari Mas Rio, kemudian Mas Rian, tentu juga kepada TV One ya, sebagai pilar keempat demokrasi, memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan. Kalau di medsos kan dipotong-potong lalu digoreng, sehingga akhirnya begini nih Mbak Windy. Mas Rian Nugroho tahu persis itu keadaan persisnya seperti apa gitu ya. Ya, kita langsung juga ini tanyakan. Kebanyakan digoreng ini. Ya, kita langsung juga tanyakan kepada Mas Rio. Mas Rio, ini yang merupakan yang terkena dampaknya adalah masyarakat, khususnya yang memiliki nasabah. Menurut Anda sendiri, apa sebenarnya solusi yang bisa dilakukan ataupun adakah yang diharapkan oleh konsumen sebelum terjadinya pemblokiran tersebut? Ya, yang diharapkan konsumen ya pertama informasi ya. Informasi sebelum pemblokiran, sehingga sebelum ada pemblokiran konsumen bisa terinformasi bahwa rekening dorman kalau tidak dilakukan transaksi maka kita akan blokir. Yang kedua adalah sebenarnya kemudahan dalam membuka. Selama ini kan konsumen jadi agak sulit membuka kayak gini. Akhirnya duit gue ya nyari duit gue. Kenapa pemerintah yang pusing, yang repot? Ya, jadi pemerintah nih ribut ngurusin rakyat kecil, tapi yang gede-gede nih yang rekening tadi sampaikan Mas Parian bahwa yang gede-gede ini nggak diplototin. Jadi sebenarnya sama masyarakat kecil aja kan ditutup dan sebagainya. Tapi yang harus diperhatikan adalah sebenarnya hak konsumen ini dilanggar atau enggak, termasuk hak informasi dan juga tadi jangan sampai menyulitkan konsumen. Jadi konsumen kan merasa saya nabung di bank, saya nyari duit sendiri, rekening duit punya saya, duit gue terus diblokir, gue harus juga ngurus. Kan jadi yang nyusahin konsumen juga kan. Nah, inilah yang harus ke depan negara atau pemerintah harus berpikir dua kali terhadap
konsumen ketika membuat kebijakan. Apakah kebijakan itu membuat gaduh konsumen atau tidak. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya kebijakan tersebut tidak merugikan dari sisi konsumen atau menyulitkan konsumen. Sehingga kalau konsumen ke depan ini jangan sampai tergerus kepercayaan masyarakatnya. Apalagi adalah industri keuangan. Bisa aja mungkin saya ke depan kalau rekening saya diblokir, udahlah saya nggak mau taruh bank, saya kasih investasi di tempat lain. Artinya bank juga akan rugi soal ini. Jadi harusnya pemerintah juga harus berpikir dampak panjang, efek domino. Bukan hanya konsumen, tapi industrinya juga akan terdampak soal ini. Jadi YLKI berharap ke depan negara harus berpikir panjang soal ini sehingga tidak merugikan dan juga menyulitkan konsumen. Ya, Pak Rian, apakah dibutuhkan adanya peraturan dan juga kebijakan yang jelas untuk hal ini sehingga tidak ada kesalahpahaman baik itu dari PPATK dan pemerintah sendiri dan juga masyarakat yang merupakan konsumen? Oke, jadi begini, saya sepakat dengan itu. Tapi saya sepakat dengan beliau dulu. Jadi gini, malah saya pikir Anda kurang keras, Mas. Jadi harusnya kebijakan dorman dicabut ini. Oh iya, Karena, harus Pak. Harus cabut, karena ini melanggar yang namanya asas-asas dari hukum tadi ya. Kedua, yang dibilang tadi betul. Jadi ini saran saya kepada teman-teman PPATK. Saya kan ketua MAKPI, itu Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia ya. Tolong kalau buat kebijakan publik, itu buatlah namanya RIA dulu. Regulatory Impact Assessment. Sekarang ada nama canggih lagi namanya Sandbox. Jadi kayak kotak pasir, di mana sebelum dibuat, di exercise itu dulu. Jadi bukan, kalau pertama buat kebijakan bukan 2 kali pikir, tapi bisa 2, 3, 4 kali, 5 kali pikir. Supaya apa? Efektif. Nah itu nggak bisa lama, tapi diatur dulu. Libatkan, ini ada alatnya. Yang ketika tadi, yang Mbak tanyakan, apakah ada peraturan yang seperti itu? Begini loh. Sebenarnya yang penting setiap organisasi pemerintahan itu ngerti batas-batasnya. Jadi namanya ini batasnya apa, itu batasnya apa. Kemudian jangan saling melampaui. Dan ini kan sebenarnya kayak BI saya mau juga kan nggak enak aja itu kan ya. Karena apalagi mungkin di sini ada masalah apa nggak enak gitu, dibiarkan aja. Tapi ini jadi nggak enak, nggak nyaman. Jadi dengan demikian kita nggak perlu peraturan. Tapi kita perlu setiap kepala policy maker, termasuk kepala PPATK juga ya, mempunyai namanya istilah gampangnya kebijaksanaan, wisdom. Apa yang boleh, apa yang tidak, begitu loh. Dengan demikian, jangan sampai terjadi namanya organisasi kegenitan gitu loh. Teenagers gitu loh, bikin apa-apa supaya nampak dia lebih seksi, lebih tarik. Janganlah. Yang namanya masyarakat diatur dengan public policy. Public policy itu sifatnya konsisten, berkesinambungan, dan tidak menciptakan sebuah rasa tidak enak, rasa nggak nyaman, rasa mual, rasa stres. Tidak. Ketika masyarakat menjadi stres, ini biaya sosialnya tinggi. Contoh di medsos kan ribut, repot kan semuanya kan, harus menang. Tapi kalau semuanya damai, tenang gitu kan ya, jalannya lancar. Jadi sudahlah. Yang penting kita harus mengakui bahwa kadang-kadang kita itu khilaf. Tapi nggak usah diulang-ulangi. Dan kalau khilaf tahu salah, ya cabut saja. Nggak usah malu. Kenapa? Kita manusia, bukan yang maha kuasa. Jadi kalau ini kebijakan dorman tadi salah gitu ya cabut saja, nggak apa-apa. Kan selesai. Jadi jangan terlalu direpot-repot gitu loh. Kayak Gus Dur kan, gitu aja kok repot gitu kan ya. Baik, terima kasih Marian. Terima kasih Mas Rio dan juga terima kasih Pak Natsir waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, kami juga masih akan kembali usai jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya. 8 anggota sindikat jual beli data pribadi asal Jawa Timur dan Jawa Tengah ditangkap tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Kami akan hadirkan sesaat lagi.